Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan berbagi cara atau sharing cara konfigurasi 4 router mikrotik di VirtualBox. Nanti akan saya jelaskan dari awal, dari proses instalasi sampai proses routing sehingga komputer ini bisa terhubung, komputer klien ini bisa terhubung. Nanti ada satu server, kemudian untuk settingan untuk IP-nya seperti ini. Dan sebelum melanjutkan untuk instalasi di VirtualBox, saya mengingatkan kepada teman-teman, bagi yang tidak ingin subscribe tidak apa-apa, yang penting bisa mengikuti alur penjelasan saya dan bisa memahaminya. Oke, baik, sebelum melanjutkan lagi, lebih baiknya exam teman-teman dinyalakan karena nanti servernya dari PC utama ya, dari PC utama. Jadi lebih baiknya examnya dinyalakan di awal. Oke, kita lanjut ke instalasi. Oh iya, ini sudah saya instalasi Windows 7 dan Linux Mint. Ini adalah sistem operasi yang sebagai kliennya nanti. Mengapa saya install di awal? Karena proses instalasinya ini memakan waktu yang lama, jadi saya install di awal. Oke, next kita lanjut ke proses instalasi mikrotik. Yang pertama, mikrotik 1 ya, mikrotik 1 sebagai dari server. Terus nanti untuk folder penyimpanannya bisa teman-teman pilih, kalau defaultnya di C, tapi kalau saya pilih di di E teman, karena harddisk saya yang E lebih besar, seperti itu. Ini sudah betul. Next, langsung next, create, next lagi, next. Untuk penyimpanannya kita buat 100 MB saja, karena mikrotik ini tidak memerlukan penyimpanan yang banyak. Langsung create. Sebelum instalasi kita setting terlebih dahulu di networknya. Nah, perlu diperhatikan juga karena servernya satu PC atau satu sistem operasi, jadi settingannya ini yang adapter 1 adalah host only, terus allow all. Nah, untuk yang kedua nanti di bridge ini nanti juga diperhatikan, pilih yang tidak terhubung ke internet. Misal yang LAN ini tidak terhubung ke internet, ya pilih yang LAN. Kalau yang wireless tidak terhubung ke internet, ya pilih yang wireless. Mengapa demikian? Karena saya juga pernah mengalami, saya pilih yang wireless tapi saat itu terhubung ke internet. Saat dibuka di Winbox, MAC address adapter 1, 2, 3, 4 ini mendetek semua, jadi saya bingung, namanya sama, MAC addressnya beda, tapi gimana ya, pokoknya kalau empat-empatnya router 4 mikrotik sudah diinstalasi semua, terus ada kesalahan terhubung ke internet, pasti nanti teman-teman juga mengalami kebingungan kalau ada kesalahannya di ini, di bagian bridge-nya ini. Jadi saya sarankan untuk milih yang antara dua ini yang tidak terhubung ke internet. Kalau punya saya yang ini yang tidak terhubung ke internet, yang wireless LAN. Oke, terus ini allow all, adapter 3 sama, bridge, terus wireless LAN, allow all, ini juga sama, bridge, allow all. Kita cek apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Kita klik OK, lanjut ke instalasi. Nah, ini kita cari file ISO-nya mikrotik. Ini punya saya yang ini, versi yang terbaru ini, yang 6.4, yang 6.47 ya. Nanti kalau teman-teman butuh, nanti akan saya share link downloadnya di deskripsi ya. Nih,
Mikrotik 6.47, klik open, terus ini start. Nah, saat proses instalasi ini juga perlu diperhatikan, ini diinstal semua ya. Kalau caranya sudah dijelaskan di sini, select Alt with A. Jadi kita ketik di keyboard, ketik A. Terus jika sudah, press I yang ini, press I, terus confirm Y. Oke, tunggu proses instalasi sampai selesai. Jika sudah selesai, matikan terlebih dahulu centangnya ini atau unmute ya, seperti ini. Terus pause unmute, kemudian tekan enter. Untuk loginnya admin, passwordnya tidak ada. Kita minimis dulu, kita buka winbox-nya, kita refresh yang ini ya, yang connect, kita klik connect. Oke, kita tampilkan address di sini, dan yang routes tetapnya seperti ini, terus new terminal di bawah, press enter. Oke, sebelum melanjutkan konfigurasi IP, lebih baiknya kita mengganti nama mikrotiknya ya, nama di sini rename mesin mikrotiknya. Caranya seperti ini, sistem identity set name, kita beri nama mikrotik 1 server, kemudian enter. Nah, sudah terganti ini namanya. Dan kita lanjut ke konfigurasi IP. Konfigurasi IP yang router pertama yang ini ya, 192.168.56 dan 10. Oke, lanjut. Caranya ketik di terminal seperti ini, IP address address 192.168.56.1/24, kemudian enter. Interface-nya yang ini ether 1, kemudian enter. Nah, kalau sudah jadi ini keterangannya ya, ini. Dan lanjut yang ether 2, caranya sama, IP address address 192.168.10.1/24 dan enter 2 dan enter lagi. Nah, sudah jadi. Ini yang IP mikrotik 1. Kita minimis, kita lanjut untuk instalasi mikrotik 2 ya. Mikrotik 2 caranya sama seperti tadi. Kita beri nama terlebih dahulu mikrotik 2 ya, statik 1. Mikrotik 2 statik 1 ya. Untuk tempat penyimpanannya saya tadi di VirtualBox, select folder, next. Untuk penyimpanannya kita buat 100 MB sama dengan tadi. Kita create. Sebelum instalasi kita setting terlebih dahulu di bagian networknya. Karena ini router bagian 2 di VirtualBox, jadi untuk
setting adapternya ini di bridge semua ya, bridge terus yang wireless pokoknya sama yang router pertama tadi yang bridge tadi, yang kedua juga sama yang bridge, terus Realtek wireless loal, yang ketiga sama bridge Realtek wireless loal. Nah, yang keempat ini kita tetap buat bus only karena agar bisa terhubung dengan Winbox, karena Winbox-nya ada di sistem operasi Windows-nya ya, di luar VirtualBox. Nah, kita cek semua sudah benar apa belum. Jika sudah, klik OK, lanjut instalasi, start. Kita cari sistem operasi Mikrotik-nya, push start. Caranya sama seperti tadi, tekan A, I, Y, Y. Sebelum di reboot kita unmount dulu Mikrotik-nya, post unmount, kemudian tekan enter. Kita login kan, dan password defaultnya juga tidak ada. Kita minimize, kita buka di Winbox yang mana ya? Nah, yang ini. Enaknya kalau di rename kan bisa bedain kan, nama defaultnya kan yang ini. Kalau buatan kita tadi yang ini, kita bisa akses yang ini dulu, yang Mikrotik yang kedua. Kita perbesar, kita tampilkan address listnya, kita tampilkan juga route listnya, terus new terminal, tekan enter. Sebelum lanjut konfigurasi IP, kita ganti namanya terlebih dahulu, sistem identity set name, kita beri nama Mikrotik, astagfirullah, Mikrotik 2 statik 1 ya, Mikrotik 2 statik 1, enter. Nah, sudah terganti namanya ini. Dan lanjut konfigurasi IP-nya yang Mikrotik 2 yang ini 192.168.10.254 dan 15.1. Langsung saja IP address address 192.168.10.254/24, tekan enter. Ini untuk enter 1, enter, kemudian sekali lagi IP address address 192.168.15.1/24 dan enter. Kita pilih enter 2. Sudah jadi. Kita lanjut instalasi yang Mikrotik 3 di VirtualBox. Kita klik new lagi, kita beri nama Mikrotik 3 statik 2. Untuk tempat penyimpanannya saya masih tetap di E. Dan next, create, next. Ini buat 100 MB, create.
Jangan lupa setting terlebih dahulu di networknya, sama seperti di Mikrotik 2 tadi, kita buat bridge, terus wireless aloal, ini juga sama, bridge wireless aloal, ini sama juga, bridge terus wireless aloal. Nah, yang keempat ini host only terus aloal, ya. Kita cek apakah sudah benar. Oke, jika sudah klik OK, lanjut klik start. Kita cari folder penyimpanannya di Mikrotik, push dan start. Sama ya, tekan A, I, Y, Y. Terus kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sudah selesai, kita unmount ISO-nya, kemudian press enter. Kita loginkan admin, password Y, key, enter. Kita buka Winbox-nya, kita refresh. Saya kok penasaran, ini kok 2 ya ini deteknya. Yang Mikrotik pertama tadi apa ada kesalahan ya? Kita cek terlebih dahulu di VirtualBox-nya. Yang satu, oh ini yang satu. Setting, kita cek apakah ada kesalahan, kok bisa detek 2. Oh iya, ada kesalahan di sini. Harusnya ini wireless. Nah, yang ini kan yang terhubung ke internet, terus jadinya tadi seperti ini deteknya 2. Harusnya yang tidak terhubung ke internet, yang wireless. Dan klik OK. Sudah kita minimize. Kita cek lagi, kita refresh. Nah, sudah aman nih, sudah aman. Lanjut kita konfigurasi Mikrotik yang ketiga. Klik connect. Oke. Kita address kan IP routes, tampilkan ini terminal di sini. Enter. Nah, sama seperti tadi, sebelum konfigurasi IP kita rename terlebih dahulu. Caranya masih sama, sistem identity set name, namanya Mikrotik 3 statik 2 gitu. Astagfirullah kok. Statik 2, iya bener dah, statik 2 kan. Oh, statik 3, maaf. Oh iya bener sih, statik 2. Maaf. Mikrotik 3, statik 2. Oke, sudah benar, kita enter. Nah, sudah terganti namanya. Terus kita cek yang Mikrotik 3 yang ini, IP-nya nanti 15.20. Mengapa kok yang 115 terus yang bawah ini juga 15? Karena IP out dari sini, dari router 2 ini ke IP input router yang ketiga harus sejenis. Jadi jalur yang saya anak panah ini harus sejenis IP-nya. Jika tidak sejenis, nanti saat routing gagal. Karena saya di awal-awal mencoba itu saya buat tidak sejenis dan gagal ternyata. Jadi ya harus dibuat sejenis. Seperti inilah gambaran IP-nya yang benar. Oke, next kita lanjut konfigurasi lagi yang 15.20. Ya, kita caranya sama seperti tadi, IP
address 192.168.15.254/24, tekan enter dan enter 1. Kemudian IP yang kedua, IP address 192.168.20.1/24, tekan enter, ini enter 2, enter. Nah, sudah jadi. Kita lanjut konfigurasi router yang keempat, yang ini. Caranya sama, kita install terlebih dahulu mikrotiknya ya. Namanya kita beri mikrotik 4 DHCP. Yang terakhir kita buat DHCP nanti. Nah, seperti ini. DHCP, tempat penyimpanannya masih sama di kita next, create, next. Kita buat 100 MB saja. Kita setting networknya sama ya, kita bridge yang relative wireless, yang tidak terhubung ke internet, dan yang sama bridge wireless, bridge ini yang harus ini. Oh, salah ini. Oke, kita start. Kita pilih yang mikrotik yang ini. Start. Caranya sama, tekan A, I, Y di keyboard. Tunggu proses instalasi selesai, dan jika sudah ya unmount ISO-nya, terus kemudian tekan enter. Kita minimis, kita buka di Winbox-nya, kita refresh yang ini ya, kita connect, address list tampilkan di sini, IP root yang ini routes tampilkan di sini, dan new terminal. Jangan lupa kita rename terlebih dahulu, sistem identity set name, ini yang mikrotik 4 DHCP, enter. Nah, sudah terganti. Nah, untuk IP-nya nanti yang ini 20.254, terus yang kedua 25.1. Langsung saja IP address address 192.168.20.254/24, kemudian enter, pilih enter 1, kemudian enter, kemudian lanjut konfigurasi yang kedua, IP address address 192.168.1/24, tekan enter, kita pilih enter 2 dan enter lagi. Nah, sudah jadi ya.
Dari keempat router ini sudah terkonfigurasi semua IP-nya, tinggal kita routing. Dan ini berpasan dengan waktu azan isya, jadi kita break sebentar ya, Oke, kita lanjut. Jadi sudah selesai ya yang konfigurasi IP-nya sudah semua, berarti kita tinggal proses routing IP. Yang pertama terlebih dahulu new terminal. Caranya kita cek topologinya. Nah, untuk routing nanti MikroTik 1 tidak terhubung secara langsung dengan ini 15.0, 20.0 dan 25.0. Jadi caranya IP route at DST address 192.168.15.0/24, terus gateway. Kemudian untuk gateway-nya ini ya, gateway-nya jalur keluarnya berarti lewat sini, berarti 10.254. Gateway-nya 192.168.10.254, tekan enter. Nah, kalau warnanya hitam ini berhasil berarti. Kita lanjut yang routing kedua, IP routes at DST 192.168.20.0/24. Terus gateway-nya sama 192.168.10.254, enter. Dan route ketiga IP route at DST 192.168.25.0/24, gateway-nya 192.168.10.254 dan enter. Sudah selesai ya, sudah kita routing 1 2 3 ini. Kita lanjut routing yang router kedua atau MikroTik kedua. Ini caranya sama seperti tadi, tapi kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Router kedua ini tidak terhubung secara langsung dengan ini 56.0, terus 20.0 dan 25.0 ya. Caranya sama, IP route at DST 192.168.56.0/24 gateway. Nah, untuk gateway yang menuju 56 ini berarti gateway-nya jalur barnya ini berapa ya? 10.1. Nah, 192.168.10.1. Kita tekan enter. Nah, warnanya sudah hitam, berarti berhasil hitamnya. Lanjut routing yang kedua, IP route at DST 192.168. berapa ya? Kedua berarti yang 20 dan 25. Oke. 20.0/24 untuk gateway menuju ke 20 berarti keluarnya ini, dan header 2 ini keluarnya berarti ke sini, menuju sininya berarti 15.254. Nah, jadi 192.168.15.254, enter. Nah, sukses. Kita lanjut ke routing ketiga, IP route at DST 192.168.0/24, gateway-nya sama 192.168.15.254.
dan enter. Oke, sudah selesai untuk routing mikrotik yang kedua. Sekarang mikrotik yang ketiga, yang ini. Jadi untuk gambarnya yang ini ya, yang saya kursor ini. Jadi untuk mikrotik yang ketiga tidak terhubung secara langsung dengan 56, 10 dan 25. 56, 10 dan 25. Oke. Caranya sama, IP root at dst 192.168.0/24 ya, maaf. Dan gateway, untuk gateway-nya jalur keluar router 3, berarti di sini 15.1. gateway-nya 192.168.15.1 dan enter. Nah, berhasil. Dan lanjut IP root at dst 192.168. berapa ya, 10.0/24 untuk gateway masih sama 192.168.15.1 dan enter. Yang ketiga IP root at dst 192.168.25.0/24 untuk gateway-nya. Nah, ini kita ini gateway-nya keluar jalurnya router 3, berarti di sini. Berarti 20.254. gateway-nya 192.168.20.254 dan enter. Nah, sudah berhasilnya, sudah ada 3. Kita lanjut untuk routing yang keempat. Mikrotik yang keempatnya ini kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Mikrotik 4 tidak terhubung secara langsung dengan 56, 10, 15. Nah, berarti kita ketik IP root at dst 192.168.56.0/24. Untuk gateway-nya kita cek. Mikrotik ini jalur keluarnya lewat sini, berarti 20.1 untuk gateway-nya 192.168.20.1 enter. Oke. Terus lanjut lagi IP root at dst 192.168.10.0/24 gateway-nya sama 20.1 enter. Terus routing yang ketiga IP root at dst 192.168.15.0/24 gateway-nya sama 192.168.20.1. Kita cek apakah sudah ke routing semua. 1, 2, 3. Oke. Kita coba ping IP mikrotik 1 ya. Kita coba ping 192.168.56.1. Nah, sudah terhubung ini dengan IP mikrotik 1. Kita cek untuk IP mikrotik 2. Ping 192.168.10.1. Oke. Kelihatannya sudah terhubung. Sekarang kita buat DHCP servernya untuk mikrotik 4. Untuk caranya langsung lewat sini saja ya, lewat IP DHCP server
kemudian DHCP setup, pilih yang Ether 2 karena IP DHCP nya yang ini, yang Ether 2, kemudian next, kemudian next lagi ya, dan gateway-nya 251 benar, ini next. Nah, ini DNS servernya, karena server saya IP-nya 192.168.56.254, maka servernya DNS servernya saya isi IP seperti ini ya, 168.56.254. Oke, kita next. Sudah komplit, kita buka sistem operasi Windows-nya terlebih dahulu. Kita cek, kita buka Windows 7. Klik oke, kita refresh, kita cek di network, di adapter setting, kita cek apakah sudah dibuat otomatis. Oke, sudah. Kita cek, nah ini sudah dapat DHCP nya ini ya, 5254, terus DNS nya ini 56.254. Kita coba buka Chrome ya, akses web servernya. Terus 92.168.56.254. Nah, berhasil kan? Ini web servernya bisa diakses. Kita minimis ya, kita minimis. Coba kita buka lewat Linux. Start. Ini kita cek IP-nya apakah sudah dibuat DHCP. Ini kita edit. Oh, sudah DHCP ya. Close, kita cek di sini koneksi informasi. Nah, sudah dapat IP DHCP ya. Ini IP DHCP-nya, kemudian default root, dan ini yang DNS-nya ya, yang web servernya. Kita coba akses lewat Firefox. Caranya sama, 92.168.254. Nah, ini web servernya bisa kita akses dari sistem operasi Linux ya, ini. Jadi jika web server ini sudah bisa diakses, berarti konfigurasi maupun routing IP-nya tadi sudah benar, sudah berhasil. Sampai proses ini sudah berhasil. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan saya mengingatkan lagi kepada teman-teman, tidak subscribe tidak apa-apa, yang penting sampai proses terakhir ini teman-teman paham dan bisa mengikutinya.
Bila tidak paham bisa meninggalkan komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close. Kita shutdown Linux-nya. Tambahan untuk teman-teman yang ingin mengganti IP servernya, ada di sini ya tempatnya, di control panel, network and internet, terus network connection, dan di sini di VirtualBox host only network. Karena MikroTik ke-1 saya menggunakan settingan dia statik, jadi harus konfigurasi IP secara manual, dan konfigurasinya ada di sini. IP server saya 56.254 dan untuk default gateway saya adalah 56.1. Jadi di sini cara setting IP servernya. Mungkin itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.